Sosok ini muncul di Laut Selatan semesta. Itu adalah leluhur klan Kaisar Abadi. Dengan pandangan sekilas, dia dapat melihat seluruh dunia di Laut Selatan. Berdengung. Di mata bayangan hitam ini, Laut Cina Selatan yang luas sebening bola kaca kristal. Namun alam semesta ini penuh misteri dan masih ada sedikit kabut yang mengaburkan pandangannya dan menyembunyikan rahasia dunia ini. Hah, jadi Qin Chen benar-benar datang dari Laut Semesta Selatan, di mana asal jalan Laut Semesta begitu tipis. Leluhur klan Kaisar Abadi memiliki tatapan dingin di matanya, dengan sedikit kebingungan dan kecurigaan. Pasti ada yang aneh di sini. Entah Qin Chen sengaja menyembunyikan keberadaannya dan menemukan tempat seperti itu agar leluhur ini tidak dapat melacaknya, atau ada sesuatu yang istimewa tentang Laut Semesta Selatan ini yang belum kita temukan. Leluhur klan Kaisar Abadi sedikit mengernyit, berpikir, pada zaman dahulu, pertempuran pertama klan Abyss yang menyerbu Laut Semesta terjadi di dekat Laut Semesta Selatan kuno ini. Mungkin ada beberapa rahasia di sini. Sayangnya, metode Qin Chen aneh dan terlalu tajam. Jika aku langsung menggunakan kekuatan dimensi tinggi untuk menyelidiki, aku pasti akan membuat ular itu waspada. Selain itu, tubuh utamaku masih berada di klan dan tidak dapat diberangkatkan dengan mudah. Aku tidak dapat menyelidikinya sendiri. Kali ini, karena kita ingin membunuhnya sekaligus, kita harus ekstra hati-hati untuk menghindari kegagalan. Leluhur klan Kaisar Abadi mencibir, lalu segera berkata dengan suara yang dalam, "Seseorang, kemarilah." Leluhur, desir. Banyak bayangan gelap tiba-tiba muncul di belakang leluhur Kaisar Abadi. Pemimpinnya tidak lain adalah patriark klan Kaisar Abadi, Kaisar Dewa Bebek Kematian. Banyak sosok di belakangnya juga memancarkan aura yang menakutkan. Kalian semua harus segera menyelinap ke Laut Selatan Semesta dan mengikuti pengaturan Kaisar Dewa Bebek Mati untuk mencari tahu lokasi sebenarnya Qin Chen. Begitu ditemukan, jangan beritahu musuh. Leluhur ini akan datang pertama kali dan membunuhnya. Operasi ini terkait dengan masa depan klan Kaisar Abadi milikku. Kalian semua adalah makhluk paling kuat dalam hal sembunyi-sembunyi dan penjelajahan di antara banyak kekuatan yang dikendalikan oleh klan Kaisar Abadi milikku. Ingat, tidak boleh ada kesalahan. Apakah kamu mendengarnya? Leluhur klan Kaisar Abadi menatap semua orang yang hadir dengan dingin. Semua orang yang menatap itu gemetar dan buru-buru berkata, "Ya. Hanya Laut Selatan Semesta yang ingin dilihat leluhur ini. Bagaimana bisa melahirkan naga sepertimu?" Sosok leluhur klan Kaisar Abadi melirik Laut Selatan Semesta dengan dingin, dan saat berikutnya, sosoknya menghilang. Semuanya, ambil tindakan sekarang. Ingat, jangan sampai musuh waspada. Kaisar Bebek Kematian berteriak kepada semua orang. Ya, semua orang menanggapi. Desir. Saat berikutnya, banyak sosok memasuki Laut Cina Selatan satu demi satu, seperti ikan yang berenang di laut, dan menghilang dalam sekejap. Alam semesta awal. Qin Chen dan keempat wanita itu bersatu dengan sempurna, dan kekuatan kedua belah pihak terus melonjak. Khususnya, pemahaman Qin Chen tentang alam Kaisar Ilahi sebenarnya telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Dia bahkan telah membunuh lebih dari satu kaisar ilahi. Asal-usul yang diperoleh dari para kaisar dewa ini telah memungkinkan pemahaman Qin Chen tentang Dao Agung Samudra Semesta mencapai puncak bahkan di antara para kaisar dewa. Pada saat ini, seiring menyatunya keempat wanita itu, semua asal-usul Dao Agung melonjak dalam tubuh mereka, terus-menerus mengalir dari tubuh Qin Chen ke tubuh keempat wanita itu. Sementara kekuatan di tubuh keempat wanita itu juga terus menyatu dalam tubuh Qin Chen. Kekuatan asli alam semesta asli melonjak, dan aura kekacauan tak berujung mengalir ke dalam formasi di antara 5 orang. Tubuh, jiwa, dan jalan Qin Chen sepenuhnya disublimasikan pada saat ini. Ledakan.
Alam Qin Chen awalnya telah mencapai batas puncak Kaisar Dewa setengah langkah. Sekarang, dengan koordinasi kekuatan keempat wanita itu, nafas Kaisar Dewa tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dia hendak melangkah ke alam Kaisar Dewa. Aura ini, alam Kaisar Ilahi. Sisi dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata mereka selama fusi. Pada saat ini, warna gelap memudar dan cahaya bintang berangsur-angsur menghilang. Kabut kacau yang menyelimuti istana telah berubah menjadi cahaya beriak, seperti air yang membasahi tanah berlapis batu giok. Qin Chen berbaring mendatar di tengah aula, dengan aura menakjubkan melonjak di sekelilingnya. Di belakangnya, 4 sosok anggun bermandikan lingkaran cahaya yang kabur, seperti 4 lukisan wanita dengan gaya yang sangat berbeda tetapi sangat alami. Alis Sisi terangkat malas, rok kasa hitamnya jatuh ke tanah, aura dunia bawah di tubuhnya melonjak, dan dia menatap Qin Chen dengan heran. Di sampingnya, Yu Qiansui dengan lembut mengetuk kristal-kristal es yang terbentuk akibat kekacauan dengan kakinya yang seputih salju. Kulitnya yang dingin memperlihatkan warna merah muda pucat dari pohon krebepel yang baru pertama kali mekar, dengan rona merah yang menakjubkan. Jiru Yue dan Sangguan Waner juga memperlihatkan tubuh mereka. Mereka menatap dengan wajah memerah, bibir merah mereka terbuka membentuk huruf O, seolah-olah mereka bisa menelan telur. Sungguh, aura Qin Chen saat ini terlalu mencengangkan. Seolah-olah ada alam semesta yang terbuka dan berkembang pesat di dalam tubuhnya, mencoba menerobos semua belenggu dan menyapu semua arah. Saat aura kedua belah pihak melonjak, dan di bawah nutrisi asal laut kosmik Qin Chen, basis kultivasi Qiansui dan yang lainnya juga meningkat dengan mantap, dan mereka tiba-tiba mencapai puncak alam Kaisar Agung. Penggabungan Yin dan Yang. Kali ini Sisi dan yang lainnya melepaskan diri tanpa ragu-ragu untuk melahirkan kehidupan baru, dan Qin Chen juga murah hati dalam tidak menyisakan esensi asal-usul alam semesta di tubuhnya, yang sangat bermanfaat bagi Sisi dan yang lainnya. Ledakan. Aura Sisi langsung mencapai puncak alam Kaisar Dewa setengah langkah, tetapi sepertinya ada sesuatu yang hilang dan dia belum mengambil langkah terakhir itu. Setelah aura Qin Chen mencapai alam Kaisar Dewa, auranya menjadi kabur dan tidak aktif lagi. Chen, mengapa usahamu untuk mencapai alam Kaisar Ilahi gagal? Aura di tubuhmu jelas. Sisi dan yang lainnya mengerutkan kening, agak curiga dengan kegagalan Qin Chen untuk menerobos. Dada Qin Chen setengah terbuka, dan dia tersenyum pahit dan berkata, itu normal. Ada terlalu banyak kekuatan campuran di tubuhku. Faktanya, alasan mengapa aku tidak bisa menembus alam Kaisar Ilahi adalah karena aku selalu kekurangan kekuatan jurang. Jurang yang dalam. Sisi dan lainnya mengerutkan kening. Iya, asal-usul laut kosmikku sudah cukup, asal-usul dunia bawah hampir ada, tetapi asal-usul jurang masih banyak yang kurang. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Qiansui terdiam. Apakah Anda punya solusi? Qin Chen menoleh dengan heran. Qiansui tersenyum licik, lihat aku. Berdengung. Qiansui mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat menyebar. Pada saat ini, kota aliansi manusia, Xiao Yao Supreme dan yang lainnya terkejut saat mereka merasakan transformasi lautan kosmik. Di sampingnya, leluhur Tuoba, permaisuri Yao Yue, Master Pavilion Tianji, Master Sekte Linglong, penguasa iblis jurang, iblis pedang, orang suci sungai darah, naga leluhur primordial, leluhur istana kegelapan, Fang Muring, leluhur pedang, penguasa dunia kegelapan dan orang-orang kuat lainnya juga berdiri di sini, merasakan langit dengan ekspresi gembira. Apa yang sedang dilakukan Qin Chen lagi? Mengapa alam semesta awal terus-menerus menerobos? Tuan tertinggi yang bebas dan muda itu tampak bingung. Hehe, Senior Xiao Yao, kamu tidak tahu ini, kan?
Naga leluhur agung terkekeh dan berkata, ketika Tuan Muda Chen kembali, dia pasti akan menemui istrinya terlebih dahulu. Sejauh yang aku tahu, Nyonya Sisi tampaknya tidak lagi berada di lorong antara dunia bawah dan alam semesta awal. Menurutmu apa yang bisa dilakukan Tuan Muda Chen sekarang? Naga leluhur agung memiliki senyum cabul di wajahnya. Wah! Sebelum senyumnya memudar, naga betina di sebelahnya menamparkan kepalanya dengan keras. Apakah menurutmu Tuan Muda Chen adalah kamu? Begitu bernafsu. Naga leluhur primordial dipukul begitu keras hingga air mata mengalir di wajahnya. Dia segera menyampaikan pesan, bisakah kamu bersikap lebih lembut dan memberiku sedikit muka di depan semua orang? Aku, seekor naga tua, tidak bernafsu seperti Tuan Muda Chen. Titik. Hanya kamu, dan kamu masih mengatakan aku bernafsu. Jangan pikir aku tidak mengenalmu. Kamu punya keinginan tapi tidak punya keberanian. Naga betina itu menarik telinganya dan mencibir. Semua orang menatap kedua musuh itu dalam diam, kecuali Fang Muring yang tampak sedikit kecewa. Kakak Sisi dan yang lainnya, semuanya bersama Tuan Muda Chen. Kalau begitu Fang Muring tidak tahu mengapa, tetapi hatinya terasa sakit. Muling, ayah sudah lama berpesan padamu, bahwa kamu harus menjalin hubungan baik dengan para simpanan. Kalau tidak, mengapa mereka tidak mau mengajakmu ke kegiatan seperti itu? Penguasa rumah Anyu melihat ekspresi Fang Muring yang putus asa dan tidak dapat menahan diri untuk menghiburnya, tapi jangan khawatir, ayah melihat bahwa kamu telah banyak berhubungan dengan para wanita simpanan akhir-akhir ini. Tunggu ayah bekerja keras, dan mungkin para wanita simpanan akan mengajakmu beraktivitas lain kali. Ayah, apa yang sedang ayah bicarakan? Fang Muring tersipu dan tak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Kata-katanya belum selesai. Berdengung. Tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat turun dan menyelimuti Fang Muring. Apakah ini aura Suster Qiansui? Fang Muring tampak terkejut. Saat berikutnya, sosok Fang Muring tiba-tiba menghilang. Hah? Di mana keponakan Muling? Naga leluhur agung menoleh untuk melihat, matanya tiba-tiba membelalak. Sial, Tuan Muda Chen telah menjadi begitu kuat sehingga dia bahkan memiliki energi untuk menambahkan lebih banyak orang. Naga tua, aku mengagumimu. Sang naga leluhur agung mengacungkan jempol dengan ekspresi takjub di wajahnya.